ada satu tema, ini berbicara tentang metafisik atau alam gaib. Tentu saja kita susah untuk mereka-rekanya, hanya banyak bisa dipahami melalui informasi dari alam gaib atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan orang, adakah surga dan neraka itu? Ada yang bertanya pada saya, Pak, ada enggak surga dan neraka itu di dalam Al-Quran? Saya katakan kalau surga dan neraka itu di dalam Al-Quran tidak ada. Karena surga dan neraka itu kan bukan bahasa Arab. Yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Jannah wan Nar, itu yang ada. Nah, kalau begitu apa sih yang dimaksud dengan ya kita pakai bahasa Indonesianya, apa sih yang dimaksud dengan surga dan neraka itu? Kenapa ada? Itu yang pertama dulu. Ini secara spekulatif, secara rasional begini. Kita datang ke dunia ini, kemudian diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada surga dan neraka, buat apa kita mau melakukan perbuatan baik? Ya lakukan aja kejahatan, lakukan aja kehendak hati kita. Menurut ajaran Immanuel Kant, ada namanya akal praktis. Apa itu kata akal praktis? Sesungguhnya di dalam diri kita ini ada tuntutan kehidupan. Orang yang baik tentu harus mendapat kebaikan dalam hidupnya. Orang yang jahat harus mendapat ganjaran yang buruk dalam kehidupannya. Tetapi kata Immanuel Kant, ini ternyata di dunia ini malah terbalik. Kita lihat, ya kan? Padahal semua kita menuntut yang baik balasannya baik, yang buruk balasannya buruk. Apa kenyataan terbalik di dunia ini? Orang yang melakukan keburukan, orang yang melakukan kejahatan, bahkan bisa hidup bersenang-senang di dunia ini, mendapat kekayaan berlimpah ruah. Coba aja lihat para koruptor dan segalanya itu. Kalau begitu sesungguhnya ada tuntutan dari hati nurani kita sendiri untuk meminta yang baik dibalas dengan baik, yang buruk dibalas dan buruk, tetapi di dunia ini toh tidak terbalas. Dan bahkan ada juga yang memahami begini, untuk memahami adanya surga dan neraka itu coba aja lihat di dunia. Kenapa kok hidup di dunia ini mesti ada penjara? Coba katanya kalau misalnya nanti malam Bapak Presiden mengumumkan itu polisi-polisi itu semuanya dibebas tugaskan, pintu-pintu penjara dibuka, tidak ada lagi orang-orang yang dipenjarakan, tidak ada lagi hukuman bagi orang-orang salah. Coba bayangkan seperti apa dunia ini. Nah, karena itu sesungguhnya ada hati nurani kita menuntut memang orang yang bersalah itu dihukum dan orang yang melakukan kebaikan harus diberi balasan kebaikan. Tetapi lagi-lagi saya bilang hukuman dunia ini kan tidak adil. Karena itu kalau hanya kehidupan ini sampai di dunia saja, sesungguhnya tidak ada makna dari kehidupan ini. Untuk itulah dikatakan mesti ada kelanjutan dari kehidupan setelah di sini. Dan bahkan dikatakan kematian itu bukan akhir, ya kan? Sesungguhnya kematian itu adalah merupakan permulaan dari segala sesuatu, ya kan? Jadi tiap sesuatu yang berakhir mesti itu adalah merupakan permulaan dari sesuatu. Karena itu dikatakan sesungguhnya kehidupan di sana jauh lebih lama dibandingkan di sini. Itulah di sini dipahami. Kalau itu yang baik harus mendapat balasan yang baik, yang buruk mendapat balasan yang buruk. Itulah juga disilakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak buta terhadap perbuatan manusia. Lagi-lagi saya bilang kalau sekarang tidak ada balasan surga dan neraka itu, sesungguhnya kehidupan di sini sungguh tidak punya makna. Dan sesungguhnya lebih baik orang tidak melakukan kebaikan. Tentu saja apa yang dilakukan tidak ada balasan seperti hewan saja. Nah, karena itu dikatakan bagaimana kita merasakan surga dan neraka itu? Sebelum kita meninggal, dalam pesan-pesan Al-Quran, sesungguhnya kita bisa merasakan surga itu dalam kehidupan kita sendiri, ya kan? Dan surga itu ada sebuah ketenangan, sebuah kenyamanan, dan itu ada di dalam diri kita sendiri. Inilah yang difinalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa artinya? Kehidupan dunia yang tenang, kehidupan yang damai ini kita kembali kepada Allah, dan kata Allah sesungguhnya kamu sudah masuk ke dalam surga. Artinya surga itu kita hadirkan ke dalam diri kita di dunia ini. Nah itu saya sering juga mengatakan
orang yang tidak bisa merasakan kehidupan surga di dunia ini, tentu saja nanti dia tidak akan merasakan surga di alam akhir itu sendiri.